Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Widiasari dengan NPM 2478282. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on 6.3.4 tentang troubleshoot Ethernet channel, yang dimana pada troubleshoot Ethernet channel ini terdapat pada mata kuliah jaringan komputer 2. Nah, di sini kita bisa mengisi pada bagian user profile. Nah, jadi pada paket tracer ini sendiri di sini terdapat topologi, yang dimana topologi ini hanya switch saja, yang dimana tujuan pada lab ini sendiri yaitu men-troubleshoot Ethernet channel agar kita tuh memahami cara mendeteksi, kemudian menganalisis dan memperbaiki kesalahan konfigurasi pada Ethernet channel di jaringan switch di Cisco ini. Nah, jadi melalui kegiatan ini sendiri kita tuh dapat belajar gitu mengidentifikasi masalah seperti mode port yang salah, kemudian kesalahan pengelompokan port, dan penggunaan protokol yang tidak sesuai. Jadi dengan demikian tuh peserta tuh dapat memastikan bahwa koneksi antar switch itu tuh berfungsi optimal menggunakan konfigurasi Ethernet channel yang benar dengan protokol LICP. Nah, di sini tujuan pada lab ini sendiri bisa kita lihat terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu part satunya examine the physical layer and correct switch port mode uses. Kemudian part 2 nya identify and correct port channel access assignment issues. Kemudian part 3 nya identify and correct port channel protocol issues, yang dimana latar belakang pada lab ini sendiri, a junior technician recurrently configure 4 switch. User are complaining that the network is running slowly and they would like you to investigate. Nah, jadi di sini juga terdapat nih beberapa port channel table ya, yang dimana pada di sini juga terlihat switch 1 itu berada di grup mana, port mana, switch 2, switch 3, switch 4. Kemudian di sini terdapat instruksinya, yang instruksi pertamanya examine the physical layer, lalu identify and correct port, lalu part 3-nya identify and correct port channel protocol uses. Kita langsung saja ya. Di sini kita masuk ke switch 2 nih. Coba kita running config nah, nah kita bisa lihat nih pada interface mana aja yang terhubung ya. Pada interface 0/21 nih, switch port mode access channel 6 mode aktif ya. Kemudian pada switch ini channel group 3 mode aktif, lalu pada channel Gigabit Ethernet ini channel group 2 mode aktif. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pada switch 2 ini bisa langsung ya. Nah, pada ini kita bisa langsung config, lalu kita masuk ke interface range fast Ethernet 0 size 21 sampai 24 sama Giga Ethernet 0 size 1 sampai 2. Nah, setelah sudah kita masuk lagi untuk
sudah, kita masuk lagi kita berikan switch port mode terang. Nah, sini sudah ya. Jadi dia tuh di sini kemudian memberi akses ke mode terang ya. Lalu kita bisa lihat ya topologinya. Nah ini dia jalan ya, kita lihat di switch 1 CLI. Nah kita ini juga enable config, lalu masuk ke interface port channel 1, kemudian mode switch port mode terang. Nah sini kemudian kita switch dulu lagi. Nah tadi kan sudah masuk ke switch port mode terang itu, kita coba nih masuk ke masing-masing interface-nya. Kita exit dulu interface, masuk ke port channel 2. Nah setelah masuk ke port channel 2, kita switch port mode terang. Oke, lalu kita exit lagi untuk masuk ke interface port channel 3. Nah setelah masuk, kita switch port mode terang lagi. Setelah itu kita exit lagi, masuk ke interface port channel 6. Lalu kita switch port mode terang lagi. Nah lalu kita lihat ya, nah dia sudah terhubung nih antara switch 1 dan switch 2. Kita lihat untuk switch 3 ya. Switch 3 kemudian kita channel group 1 not active. Nah setelah mengaktifkan pada interface Giga Ethernet 01 sampai 2, kita masuk lagi ke interface fast Ethernet ya. Interface range fast Ethernet 0 slice 21 sampai 22. Nah kemudian kita no channel group, kemudian channel group tadi fast Ethernet tuh masuk ke grup 6, jadi kita masukkan ke grup 6. Lalu setelah itu masuk lagi untuk ke interface fast Ethernet 23 sampai 24 ya. Lalu no channel group lagi, kemudian channel grupnya yang keempat, grup aktif. Oke, kita masuk lagi untuk ke switch 4. Nah switch 4 ini kita ini ya, config
interface range fast Ethernet 0/21 sampai 22. Nah, di sini kemudian kita channel group 5 mod active. Nah, di sini dia ada aktif semua ya. Kita lihat ya. Tuh, kita lihat sudah saling aktif. Jadi kegunaan lab ini sendiri tuh di sini tuh praktikum ini tuh untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya Ethernet channel tadi dalam meningkatkan performa dan keandalan jaringan, serta Ethernet channel itu tuh memungkinkan beberapa jalur fisik tuh digabung menjadi satu jalur logis, sehingga tuh memperbesar bandwidth dan menyediakan redundansi jika salah satu link mengalami gangguan gitu. Selain untuk konfigurasi ya, itu tuh juga untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan dan memastikan efisiensi kaca protokol spanning tree. Jadi di sini sudah terlihat ya untuk cara kerjanya sendiri. Di sini juga sudah 100% untuk complexionnya, yang dimana kita sudah melakukannya. Oke, sini sudah complexionnya sudah 100%. Jadi praktikum itu disimpulkan bahwa permasalahan pada koneksi jaringan itu disebabkan oleh konfigurasi Ethernet channel yang tidak sesuai, seperti port yang masih access mode, kemudian penugasan port yang salah, serta penggunaan protokol PIGP. Setelah dilakukan perbaikan dengan mengubah semua port menjadi trunk mode tadi, yang dimana switch port mode trunk tadi, kita tuh dan menggunakan protokol AIP secara aktif, jadi seluruh Ethernet channel itu tuh berhasil terhubung dengan baik gitu, dan jaringannya tuh menjadi lebih stabil. Jadi dengan konfigurasi yang tepat, Ethernet channel itu tuh terbukti dan efisiensi, di mana jaringan itu meningkat kecepatannya gitu. Jadi efisiensi jaringan itu tuh secara keseluruhan tuh dia tuh efisien gitu. Jadi menurut saya itu tadi cara pengerjaan pada lab 6.3.4 tentang troubleshoot Ethernet channel. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.